Kira-kira apa yang saudara pikirkan kalau kita sudah melewati bulan yang pertama di tahun baru ini? Saya percaya masing-masing kita akan punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya, saya beri contoh. Kalau saudara seorang pelajar, maka saudara sudah dekat-dekat untuk yang kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, yang SD kelas 6, saudara sudah mulai siap-siap untuk menghadapi kenaikan tingkat saudara yang lebih tinggi lagi. Pasti persiapan sudah banyak. Kalau saudara seorang karyawan, saudara seorang karyawati, seorang pegawai negeri, ya pasti sudah punya pikiran juga. Kira-kira apa target bulan yang kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Kalau saudara seorang profesional, entah saudara dokter, entah saudara pengacara, ya atau apa saja profesi saudara, maka saudara mulai mikir juga bagaimana aku meningkatkan keprofesionalismeku ini dalam bidang ini. Harus mikir begitu. Kalau saudara seorang pengusaha, saudara akan mikir bagaimana pengembangan bisnis ini. Dan semua kita. Kalau saudara ibu rumah tangga, saudara mulai mikirkan bagaimana keperluan anak-anak yang sudah makin besar, berarti kebutuhan hidup makin banyak juga. Nah, coba temukan dalam hidup kita masing-masing apa yang saudara pikirkan bulan-bulan yang akan datang ini. Kalau saudara tanya saya, apa yang saya pikirkan? Jawabannya ruwet. Bayangkan bulan Januari ini saja saya harus menangani 6 kasus keluarga yang mau cerai. Dari 6 itu 4 saya kenal baik, saya kaget. Dari 6 kasus perceraian ini 4 itu istri yang nuntut cerai, yang 2 suami yang nuntut cerai. Nah, lebih celakanya lagi 6 keluarga ini semuanya Kristen. Waktu saya bicara dengan mereka mengampuni, oh ya kami mengampuni. Tapi tadi pagi mau berangkat, saya telepon seseorang karena punya masalah tentang anaknya, dan berat sekali kalau menghadapi masalah ini. Dan saya bisa cerita yang lain-lain lagi. Nah, seperti yang saudara tahu, kami suami istri itu hampir tidak ada masalah pribadi yang kami selesaikan. 99,sekian% masalah-masalah yang kami hadapi selalu masalahnya orang lain. Kok ada yang nggak percaya di situ? Nah, maka itu ayo mikir, masing-masing kita mikir bagaimana kira-kira saudara mau target apa, mikir apa. Ayo. Tadi pagi-pagi saya sudah diskusi dengan Denny, ya. Dan nggak apa-apa ya kalau Papa sebut ini hebat sekali. Dia bilang saya kuat walaupun sulit untuk dimengerti. Saya jadi berpikir ke depan ini kamu mau apa? Harus persiapkan itu. Kita nggak bisa melihat lagi yang sudah lewat ke belakang. Ke depan ini mau apa? Nanti tanggal 1 saya ajak dia ke Wasior sama-sama dan ya melihat ke depan ini mau apa. Ya. Ada banyak hal yang tidak baik, yang tidak enak, yang kita tidak suka yang terjadi di hidup ini. Tapi ingat, apapun yang terjadi, enak maupun tidak enak, baik maupun tidak baik, hidup ini harus maju atau mundur. Ayo, hidup ini harus maju, nggak bisa tidak. Nah, itu sebabnya kita perlu sesuatu apa yang kita nggak pernah lihat. Mari kita buka Bilangan pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Berbahagialah kita kalau dalam hidup kita menikmati cara hidup yang seperti ini. Saya ulangi, berbahagialah di antara kita kalau dalam hidup kita menikmati cara hidup yang Tuhan berikan buat kita ini. Udah, Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15. Judulnya apa di Alkitab saudara? Coba lihat. Ya, tiang awan memimpin perjalanan Israel. Kita ganti, tiang awan memimpin perjalananku. Kalau yang belum menikah, kalau sudah menikah berbunyi tiang awan memimpin perjalanan kami.
Di dalam teknologi modern sekarang kita kenal istilah GPS. Pernah dengar itu ya? Sebuah alat yang akan menunjukkan kepada kita tujuan kita itu kemana. Bahkan dalam GPS itu macam-macam ya, produksinya beda-beda, pemiliknya beda-beda. Nah, dalam GPS itu selalu ada pilihan. Mau jalan yang jauh, jalan yang dekat, jalan yang arahnya nggak macet, bisa banyak pilihan. Nah, kalau kita lihat bilangan 9 ini, ternyata ribuan tahun yang lalu Papa di surga sudah punya GPS yang lebih akurat. Oh, nggak ada yang amin yang lain. Amin. Ada GPS yang luar biasa, yang sangat tahu bagaimana ke depan. Nah, orang yang berjalan dengan GPS itu nggak perlu khawatir, katakan amin. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena percaya kepada alat itu yang akan menuntun dengan baik, dan itu sungguh luar biasa. GPS itu sangat hebat, sangat akurat. Seringkali saya kagum melihat benda itu, kok bisa? Bahkan dari jauh dia sudah tahu. Bahkan kita bisa melihat jauh nanti lewatnya mana. Kalau kita nggak suka, kita bisa pindahkan, mau pilih jalan yang mana. Nah, saudara, itulah hidup yang Tuhan berikan buat kita. Akan jauh lebih baik kalau saudara dan saya tidak banyak tahu nanti lewatnya kemana. Lebih baik ikuti saja. Berarti nggak maksudnya itu? Karena kalau kita terlalu banyak ingin tahu, kita bisa pusing sendiri. Karena kita belum nyampe ke sana. Nah, inilah cara Tuhan memimpin kita. Jadi bilangan 9 ini sangat indah untuk kita pakai, untuk kita gunakan, untuk kita jadikan pedoman ke depan itu. Pada hari didirikan kemah suci. Stop dulu. Siapa yang disebut kemah suci kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru? Kita. Hidup kita masing-masing. Dan ini luar biasa. Pada hari, saya ganti ya, pada hari dimulainya hidup kita, berarti Papa di surga sudah memberi kita tuntunan, pimpinan, arah, petunjuk sejak kita baru jadi dalam kandungan ibu. Betul tidak? Sudah. Pada hari didirikan kemah suci, ada apa? Maka awan itu menutupi kemah suci. Pelan-pelan dulu. Berarti Tuhan memimpin kita sejak kapan? Ayo, ya sejak awal. Sejak awalnya itu kapan? Ayo kita mikir. Sejak kita belum lahir, sejak detik pertama pembuahan benih papa kita membuahi benih mama kita, sejak detik itu, saudara bisa bayangkan. Karena prinsipnya pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci. Apa kata lain menutupi? Menaungi. Apa kata lainnya lagi menaungi? Membungkus, melindungi. Ada kata yang lebih tepat lagi. Menerangi. Kurang tepat. Apa? Mengerami. Oke. Coba yang lebih mudah dimengerti. Menguasai. Nah, jadi sejak awal kita jadi manusia, seharusnya yang menguasai kita, yang menerangi kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang menunjukkan jalan kita ke depan adalah awan itu. Dalam bahasa Alkitab, awan itu Roh Kudus. Dia GPS kita, dia bimbing kita. Nah, kira-kira kalau kita sudah hidup mengerti bahwa sejak kita dibuahi detik pertama, ayo coba jawab. Pada saat seperti itu sudah tahu belum ibu itu sudah hamil? Belum. Bahkan berapa banyak sudah sekian bulan pun baru tahu. Ini detik pertama kita jadi manusia, belum berupa apa-apa, masih berupa satu titik kecil yang mata jasmani pun gak bisa ngelihat. Tapi
Tapi ternyata Papa di surga sudah memberi kita kuasa yang menaungi, yang melindungi, yang menuntun, yang memimpin, yang menguasai, yang mengatur seluruh hidup kita sampai akhirnya nanti. Sudah diatur semuanya. Dan itu sungguh luar biasa. Amin. Pimpinannya hebat sekali. Seandainya masih ada di antara kita yang masih belum bisa menerima hal-hal yang tidak baik, yang tidak enak terjadi di hidup kita, biarlah mulai hari ini kita sadar Tuhan itu sudah menguasai, mengatur, menuntun, memimpin kita sejak detik pertama kita jadi manusia. Yang mana ibu kita belum tahu kalau dia sudah hamil kita. Nah, ada kata penting setelah itu. Kemah suci itu disebut apa? Lihat kalimat berikut. Ya, ayo lihat kalimat berikut. Kemah suci juga disebut kemah hukum Tuhan. Nah, ini kuncinya. Berarti hidup saudara, hidup saya juga disebut. Ayo, disebut kemah hukum Tuhan. Tempat hukum Tuhan. Ini kuncinya. Kalau begitu, bisa atau tidak ada hukum-hukum yang lain yang menguasai kita? Saya jawab, bisa atau tidak ada hukum-hukum lain yang menguasai hidup kita? Bisa. Itu pilihan kita. Nah, kira-kira saudara mau sebutkan, saya ingin ada beberapa di antara saudara menyebut, kalau bukan hukum Tuhan yang menguasai hidup kita, ada hukum apa lagi? Sebutkan apa saja. Hukum dunia, betul. Apalagi nanti kita bahas. Hai cepat, hukum dunia, apalagi? Hukum adat, betul. Apalagi? Hukum rimba, oke. Apalagi? Hukum alam, oke, cepat yang lain. Kali ini untuk ulang tahun Injil masuk ke tanah Papua, saya ada di Wasior. Nah, waktu tanggal berapa ya? 17 Januari yang lalu, saudara kita di Manokwari buat pelayanan. Nah, saya menyampaikan kebenaran di Hotel Aston di Manokwari. Nah, ternyata tanpa sengaja saya ketemu Bapak Jeritan, ingat ya, yang pernah di Nabire. Nah, waktu Pak Jeritan mendengar apa yang saya sampaikan tentang kegagalan Papua, baik secara gereja maupun secara otsus, saya bahas, karena tadi saya dengar ada kata hukum adat, bahwa penyebab utama kegagalan gereja di tanah Papua dan kegagalan pemerintah Papua itu karena gereja gagal menjadikan hukum Tuhan itu hukum tertinggi. Karena gereja di tanah Papua masih sangat besar dikuasai hukum adat. Pak Jerry mendengar itu, saya turun bilang padanya, usahakan nanti waktu kami gereja GKI di Wasior memperingati Injil masuk, Bapak harus datang. Nah, diwatur semuanya, oke, mulai tanggal 2 dan 3 Februari ini. Nah, Pak Jerry minta Pak Daniel sampaikan tentang kegagalan gereja. Salah satu contoh yang paling merusak adalah hukum adat mas kawin di tanah ini. Penyebab utama perjinan begitu merajalela karena hukum adat ini dijunjung tinggi. Satu hari saudara, saya lupa di tahun berapa, itu awal 90, akhir 90-an. Salah satu anak kami yang dari Kalimantan Barat itu wartawan Kompas. Sampai hari ini dia masih ada di situ. Nah, suatu hari koran-koran nasional dan koran-koran lokal akhir 90-an itu membuat pertemuan. Nah, salah satu pertemuan mereka membahas, ini loh judulnya paling mengerikan. Mereka ingin tahu koran lokal mana yang disebut koran paling jorok. Saya bilang, masa ada pertemuan bahas koran paling jorok? Saya tanya gitu. Untuk apa tujuannya? Nah, dengar saudara pendapat itu. Ternyata koran lokal yang paling jorok itu Cendrawasih Pos. Pokoknya koran dari Papua. Waktu itu baru ada Cepos. Belum ada koran-koran lokal seperti Nabire Pos dan semuanya itu. Dan itu betul.
Saudara, koran dari Papua itu isi paling banyak perjinahan, paling banyak hubungan seks antara keluarga kandung, itu paling banyak. Wih, saya kaget. Kok nggak enak sekali julukannya ini, koran paling jorok. Dan memang itu faktanya. Berapa banyak orang-orang sudah punya cucu pun belum menikah karena adat mas kawin itu. Nah, ini hukum yang jahat. Inilah kegagalan gereja. Ada banyak hal yang bisa menjerat kita dengan hukum-hukum yang lain. Maka itu coba kita tanya pada diri kita sendiri, hukum apa yang menguasai hidup kita? Karena kita tahu kalau bukan hukum Tuhan, pasti hukum-hukum yang lain. Saya ulangi lagi, pada hari dididikan kemah suci, pada hari dimulainya hidup kita, maka awan itu menutupi kemah suci. Maka Roh Kudus itu menguasai, menuntun, mengerami, menaungi, menguasai kita, yaitu hidup hukum di bawah hukum Tuhan. Ayo kita jujur masing-masing. Apa yang paling sering menguasai kita? Saudara tadi gak sebut satu hukum yang paling normal, hukum manusia. Betul? Hukum manusia itu sederhana sekali, tapi bertentangan dengan hukum Tuhan. Hukum manusia berkata kamu disalahin, balas. Kamu dirugikan, nuntut. Nah, itu hukum manusia. Kamu diperlakukan tidak adil, jangan mau terima. Nah, itu hukum manusia. Seringkali kita hanya sibuk dengan hukum setan, hukum dunia, hukum yang lain. Tapi kita lupa ada hukum manusia yang kita buat sendiri di hidup kita ini. Termasuk, ada nggak hukum-hukum keluarga? Saya jawab, ada tidak hukum keluarga? Ada. Peraturan-peraturan dibuat oleh suami istri di rumah itu ada. Nah, berbahagialah setiap kita kalau hukum Tuhan yang menguasai kita. Katakan amin. Maka itu hukum yang paling sempurna dalam hidup ini. Kalau kita hidup dalam hukum ini, hebat sekali. Saya stop dulu sebelum kita lanjut. Coba kita buka Galatia 5 22 sampai 23. Nah, kalimat terakhir 23-nya itu yang luar biasa. Ya, Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh. Nah, karena kita bicara hukum, maka saya ganti kata hukum. Tetapi hukum roh ialah satu apa? Kasih. 2 sukacita. 3 damai sejahtera. 4 kesabaran. 5 kemurahan. 6 kebaikan. 7 kesetiaan. 8 dalam melembutan. 9 penguasaan diri. Nah, lihat. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir 23. 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hukum-hukum itu. Ngerti nggak arti firman ini? Nggak ada yang bisa menentang. Berarti yang tertinggi adalah hukum Tuhan. Nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Kesimpulannya, selama hidup dan ada yang bisa menyalakan kita, dengarnya kalimat ini, berarti artinya tidak ada hukum yang bisa menentang hukum-hukum itu, yaitu hukum-hukum Tuhan. Berarti hukum Tuhan ini paling tinggi. Saya ulangi, berarti kalau selama kita hidup dan masih ada yang bisa menyalakan kita, berarti kita sedang hidup di bawah hukum siapa? Karena masih ada yang bisa menentang kita. Ayo, di bawah hukum siapa? Hukum manusia, hukum dunia. Nah, sepintas kalau kita ingin tahu siapa kira-kira contoh di Indonesia ini yang mengenapi ini, saya jawab Ahok. Betul tidak? Orang ini mau digoyang kayak apa saja. Berarti maksudnya orang ini mau digoyang kayak apa saja. Lihat faktanya, yang goyang mereka yang ketahuan salah. Betul tidak? Lihat cara Ahok bicara. Dia selalu bicara dua hal. Satu, aku tunduk pada konstitusi. Itu hukum undang-undang negara. 2, aku
aku tunduk pada sumpah jabatanku. Ya sudah, kalau ada pejabat negara hidup dengan dua hukum itu, maka bunyinya sama. Tidak ada hukum lain yang bisa melawannya. Karena untuk negara itu hukum tertinggi. Nah, seperti itu artinya hidup kita. Kalau saudara dan saya mau hidup di bawah kuasa, naungan, urapan, tuntunan, pimpinan hukum-hukum Tuhan, berarti teruskan, berarti tidak ada hukum lain yang bisa melawannya. Karena ini hukum yang paling tinggi. Maka itu ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Hukum siapa yang kita pakai? Ada banyak orang dewasa seperti sekarang, kita pakai hukum orang tua kita. Nah, kalau masing-masing suami istri berarti sudah menikah, lalu menggunakan hukum orang tuanya, jadi kira-kira rumah tangga ini jadi apa? Ayo, jadi apa rumah tangga? Jadi suami selalu berkata enggak, dulu papa mamaku ngajar aku begini. Istrinya pun ngotot, aku juga diajar papa mamaku begini. Jadi apa ini keluarga? Jadi kacau, jadi berantakan. Karena masing-masing tidak menyerahkan hukum manusia yang didapat dari orang tuanya dulu. Saudara, hidup ini luar biasa kalau kita menggunakan hukum ini. Nah, hari-hari ini dan tadi pagi baru saya ketemu jawaban. Hari-hari ini saya lagi betul-betul mengalami kesulitan. Ada seorang anak, dia memang lahirnya di Amerika. Karena persoalan dengan orang tuanya, maka waktu dia umur 4 tahun dia dibawa pulang ke Indonesia dengan paspor Amerika. Nah, undang-undang Amerika itu pakai nama ius soli. Ya, ius soli itu artinya kewarganegaraan ditentukan oleh tanah kelahirannya. Soli itu artinya tanah. Beda dengan Indonesia. Kewargaan Indonesia ditentukan oleh orang tuanya. Ya, berarti anak ini warga negara Amerika. Tanggal 17 Agustus tahun 2016 yang lalu, dengan paspor Amerika yang dia punya, dia harus berangkat ke Amerika, ketemu orang tuanya di sana. Sudah selesai check-in semuanya, pas sampai imigrasi ditolak. Sebab imigrasi itu, kamu kok pakai paspor Amerika? Kamu sudah tinggal di sini sejak kapan? Anak ini ceritanya polos sejak umur 4 tahun. Nah, nanti bulan Mei ini dia baru umur 17. Wah, nggak bisa. Berarti kamu melanggar peraturan. Lah, dendanya yang melanggar aturan imigrasi 1 hari dendanya $20. Ini suruh ngitung dari 4 tahun sampai umur 16 tahun. Akhirnya nggak jadi berangkat. Padahal sudah check-in, baru sudah masuk semuanya. Nah, saya baru ketemu anak ini awal Januari yang lalu. Karena orang tuanya telepon, bagaimana urusan ini. Nah, ini berapa hari saya lagi sibuk betul gimana. Akhirnya tadi sebelum berangkat saya telepon. Oh ya, satu hal. Sebelum dia umur 17 tahun dia masih punya 2 kewarganegaraan. Jadi nggak perlu didenda karena dia masih Indonesia, karena orang tuanya Indonesia. Nah, saya bilang baik, besok hari Senin saya akan cari pengacara untuk nolong kasus ini. Kasus jadi terkatung-katung. Maka itu dengar ya orang tua, jangan kita egois. Sebenar-benarnya diri seorang suami, sesalah-salahnya seorang istri. Dengar kalimat ini, tetap nggak boleh saling nyalakan. Anak-anak yang akan jadi korban nanti itu. Banyak kali orang tua hidup dengan kesombongan dan keegoisannya. Yang satu berkata aku benar, yang satu berkata aku juga benar. Nah, kalau sebegini siapa yang benar? Masa benar kok ribut? Betul nggak istilah ini? Kalau benar nggak ribut dong. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika masing-masing kita tidak hidup di bawah hukum Tuhan. Nah, itu contoh lagi. Jadi banyak masalah yang kami hadapi itu bukan masalah kami. Sampai satu kali ada orang yang pernah ngikuti saya jalan pelayanan. Dia bilang, pusing aku lihat kode ini. Dari hari itu sampai sekarang berapa hari kita jalan, yang nelfon masalah terus. Saya cuma tanya gini pada dia, terus kamu lihat aku stres nggak? Enggak, ya sudah, diam aja kamu.
Dia pusing, nggak bisa memikirkan. Tapi di situ dia belajar bahwa memang hampir tidak ada masalah-masalah kami itu nggak ada, selalu masalah orang. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Jelas ya? Jadi besok, tadi saya coba telepon anak itu, dia mungkin belum bangun, dia ada di Jakarta. Saya akan bilang ada jalan keluar nanti, dan itu baik. Nah, saya harap sampai konsep ini, sampai pada kalimat ini, saudara dapatkan sesuatu enggak? Betapa bahagia, betapa indah, betapa ringannya hidup ini kalau kita hidup dengan hukum Tuhan. Loh, kok nggak ada yang ngamen gimana? Amin. Sungguh. Maka itu begini kesimpulannya, mulai detik ini, di akhir bulan yang pertama tahun yang baru ini, ada apa saja dalam hidup kita yang berat, yang tidak enak, yang sulit, dan semuanya stop. Jangan nyalakan siapa-siapa, cari hukum Tuhan. Hukumnya apa? Lakukan itu. Termasuk kesehatan. Kalau ada penyakit ganggu kita, sama hukumnya kita nggak pakai. Ya, saya ngomong sedikit soal kesehatan ya, khususnya baru punya anak kecil. Begini, saudara, penyakit itu sering masuk ke tubuh kita. Penyebabnya itu paling banyak. Itu karena dinding usus kita itu terbungkus kotoran. Sama seperti kalau saudara lihat saluran pembuangan, ya, itu kalau lama-lama dia akan tebal. Nah, seperti itu penyebabnya sakit. Akhirnya makanan-makanan nutrisi-nutrisi, gizi-gizi yang bagus gak bisa diserap dengan baik karena dinding ususnya kotor. Nah, penyebab kotor dinding usus itu 100% karena makanan. Catat itu, karena makanan. Nah, makanan yang paling berbahaya untuk mengotori dinding usus kita adalah lemak, minyak, gorengan-gorengan. Maka itu hukum Tuhan di Alkitab menulis lemak itu milik Tuhan. Itu luar biasa Tuhan kita. Maka itu lemak harus dibakar. Itu milik Tuhan. Berarti Tuhan melindungi kita sejak dulu. Maka itu papa mama yang baru punya anak di bawah setahun, begitu anak saudara bisa makan makanan keras, jangan dibiasakan makan yang digoreng. Itu merusak. Kurangi sebanyak-banyak. Yang jual minyak goreng minta maaf ya. Kurangi sebanyak mungkin yang gorengan itu, karena itu penyakit, membuat tubuh kita tidak sehat dan semuanya. Nah, itu hukum Tuhan salah satu. Jadi ya, yang biasa makan goreng-gorengan awas ya. Mama-mama dengar, memang masak, merebus dan menggoreng itu jauh lebih cepat goreng, tinggal plung-plung beres. Tapi itu nggak sehat. Nah, dampaknya setelah orang itu umur 20-an tahun ke atas mulai kelihatan penyakitnya. Ini itu. Jadi tolong ya, hukum Tuhan itu luar biasa. Jadi mulai hari ini saya harap saudara mulai suka mempelajari Alkitab, karena ini kitab hukum yang luar biasa. Tentang kesehatan, kebahagiaan, semuanya itu ada. Jadi kalau kita mau melakukan hukum Tuhan ini, hidup itu gak akan ada masalah. Katakan amin. Gak akan. Semuanya diatur dengan begitu mudah, dengan begitu gampang. Ini yang kita harus tahu ya dalam hidup kita, supaya tidak ada hukum-hukum lain yang bisa menentang hukum-hukum Tuhan. Siap? Kita kembali ke bilangan 9. Jadi kita mulai tanya, hukum siapa yang menguasai kita sekarang ini? Ada hukum adat, ada hukum alam, ada hukum manusia, ada hukum dunia, ada hukum dosa, ada hukum setan. Oh, ada banyak. Tapi berbahagialah kita kalau kita hidup di bawah hukum Tuhan. Saya ulangi lagi ayat 15. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan.
Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Berarti berapa lama sehari awan itu menguasai hidup kita? Ayo baca ayat ini. Berapa lama dalam sehari? Ayo jawab cepat. Berapa lama awan itu menguasai kita? Hukum tentu menguasai kita. Berapa lama? 24 jam. Dan ini sungguh luar biasa. Dari malam. Dari malam sampai pagi, awan itu jadi seperti api. Dari pagi sampai sore, dia berupa awan. Nah, ada fungsi yang luar biasa. Padang gurun itu ekstrim cuacanya. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Maka fungsi yang kedua adalah kalau siang tiang awan itu menjadi AC, payung. Hebat gak Tuhan kita? Kalau malam jadi heater, jadi pemanas. Dan fungsi ketiga jadi penerang. Dulu gak ada listrik, gak ada lampu. 3 juta lebih, 4 jutaan kira-kira orang Israel dipimpin Musa. Jadi malam ada penerang, ada AC, yang ada heater yang luar biasa. Ayat 16 perhatikan. Kalimat pertama bunyinya apa? Ayo 1, 2, 3. Demikianlah selalu terjadi. Apa kata lain kalimat ini? Demikianlah selalu terjadi. Saya suka membaca kalimat ini. Artinya, ayo mikir cepat yang lain. Artinya terus menerus, enggak putus-putus. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu, GPS itu, hukum Tuhan itu menutupi kemah. Siapa kemah tadi? Kita. Dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Diulangi lagi. Kenapa sampai 2 kali? Kalimat terakhir ayat 15 ada kata kelihatan seperti api. Ayat 16 kenapa diulangi lagi? Sebab dalam hidup ini seringkali kegelapan menguasai kita. Tapi puji Tuhan, apa hadir untuk hidup kita? Hukumnya itu seperti api buat kita. Kalau hukumnya seperti api berarti kita aman tidak walaupun itu malam. Nah, maka itu yang masih suka takut kalau malam ada pencuri, ada bertobat, saudara belum punya hukum Tuhan. Kan saya sudah ngajar berapa kali. Bersyukurlah kalau ada pencuri masuk, karena cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Kok gak ada yang amin? Amin. Sambut pencuri itu, ajak makan dulu. Terus ajari hidup yang benar itu seperti apa. Gak usah takut. Loh, kok kayak gak percaya? Itu hukum Tuhan. Amin. Kita harus menerima semua orang. Maling termasuk orang bukan? Ya sudah. Terima. Betul ya? Jadi masih takut dengan maling, saudara belum punya hukum Tuhan. Gitu saja. Karena di bawah hukum Tuhan yang gelap pun jadi terang. Itu artinya jadi ada peraturan yang luar biasa. Dan kalimat ini ayat 17. Dan kata apa cepatan? Setiap kali, stop dulu. Apa kata lain setiap kali? Ada perubahan-perubahan dalam hidup ini. Tiba-tiba bisa berubah. Setiap kali ya awan itu naik dari atas kemah, dari atas hidup kita, maka orang Israel pun bagaimana? Berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel itu berkemah. Saya senang sekali memperhatikan hukum ini. Papa kita luar biasa. Kalau ada kata setiap kali, berarti yang ngatur ini siapa? Nah, ini masalah. Bayangkan kalau setiap kalinya itu kita yang ngatur, jadi apa kira-kira?
Ngerti maksudnya? Nggak jadi apa-apa, muter-muter terus nggak nyampe-nyampe. Maka itu berbahagialah setiap kita yang mau hidup di bawah tuntunan, di bawah aturan, di bawah penguasaan, di bawah tuntunan Roh Kudus itu. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel itu berkemah. Sungguh itu menyenangkan sekali. Sampai beberapa hari yang lalu masih ada orang tanya kepada saya, kenapa Koden bisa ke Nabire? Saya bilang saya nggak pernah milih Nabire. Saya dulu maunya di Wamena, tapi tiang awan itu membawa kami suami istri. Maka itu pertama kali kami masuk ke Nabire. Saya berdua saja dengan istri saya. Itu Agustus tahun 93. Itu pertama kali masuk. Dan Roh Kudus yang mimpin lewat Pak Indarto Tanaya yang ada di APO di Jayapura. Waktu itu kami ada pelayanan ke Freeport. Begitu keluar dari Wamena sampai di Jayapura, dapat kabar pelayanan dibatalkan dulu karena ada kerusuhan di sana. Ya udah, saya pikir ya balik aja ke Wamena lagi. Apalagi tahun 93 itu kami sedang mengalami kesulitan, sekolah itu mau tutup sebab guru-guru tidak tahan, nggak bisa ngajar lagi anak-anak SMA itu. Wah, kami bingung. Nah, kalau guru-guru nggak bisa ngajar, ya sekolahnya harus tutup. Nah, tapi tiang awan mimpin, suruh ke Nabire lewat Pak Indarto Tanaya. Ya udah, kami berangkat tanpa kami ngerti di mana Nabire itu, mau ada apa nanti. Jadi ke Nabire cuma ngisi waktu yang 3 hari, untuk Freeport nggak jadi itu. Tapi ternyata di sini, kalau saya pakai istilah ini, tiang awan saya itu berhenti dan mulailah sesuatu. Tahun 94 pertama kali saya ketemu Joko di Sentani, masih sangat culun waktu itu dia. Sampai sekarang juga masih sih. Ya, dia lagi genjreng-genjreng dengan gitar begitu. Terus Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang Joko, saya belum kenal dia. Nah, ya sampai di situ Tuhan ketemu. Setelah tahu di Nabire, saya ajak Joko ke Nabire. Untung dia nurut. Sebetulnya kamu mau kemana Joko waktu itu, Joko? Setelah dari Sentani kamu mau kemana sebetulnya? Nggak ada tujuan. Kalau enggak, kamu nggak ketemu Santi kamu di sini. Ya, semuanya kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Saya kenal Bapak Ibu Gembala sejak tahun 78 ya. Waktu masih di Lawang sana, nggak pernah tahu kalau mereka akan di Nabire. Jadi waktu di Nabire kaget itu ketemu lagi di sini. Jadi cara Tuhan ngatur itu luar biasa. Maka itu kata ini penting sekali kita pelajari. Setiap apa? Setiap kali. Jadi bukan kita yang ngatur, harus dia yang ngatur. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah dan seterusnya. Kita harus ikut bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Setiap kali. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan tiang awan saya dalam hidup menunjukkan saya mesti ketemu orang ini, saya mesti begitu, saya mesti begini, dan saya ikuti. Hasilnya itu sungguh luar biasa. Bayangkan kalau setiap pribadi kita hidup dikuasai hukum Tuhan ini dan Roh Kudus itu menuntun kita, maka dampaknya itu akan luar biasa. Dampaknya akan luar biasa. Ini satu anugerah Tuhan yang hebat sekali. Ikuti, terus ikuti. Amin. Mau ya untuk ngikut itu. Oke. Ayat 18. Nah, sekarang ini kata kuncinya. Ayat 18. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Apa kata lain titah? Ini bahasa Melayu agak sulit kita mengerti. Anak-anak muda pasti nggak ngerti kata titah. Ya, titah itu lebih tinggi dari perintah kekuatannya. Ya, kata titah, karena di Alkitab ada 5 kata yang dipakai oleh pemazmur. Saya beri contoh ya. Mazmur 119. Ya, kita akan lihat nanti ayat yang ke-98. Coba lihat.
Mazmur 119 ayat yang ke-98. Coba mulai 97. Ada 5 hal yang ditulis. Iya ya. 1. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Terus 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu padaku. Ada Taurat, ada perintah. Terus 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Surat 3 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Yang keempat, coba 101 atau 96 berarti? Oh bukan. Coba lihat ayat ya, ini firman ya, ayat 101. Terhadap segala jalan kejahatan. Oh sama, bukan, di atasnya lagi 96. Coba ya, ini kembali titah 104 96. Coba. Ada 5 saya pernah menyelidiki ini. Oh enggak, berarti 5 masuk firmannya. Saya 97, 98, 99, 100, 101. 5 ayat ini Daud membedakan. Ada Taurat, ada firman, ada perintah, ada titah, ada peraturan. Nah, ayo kita belajar itu. Itu semuanya tentang hukum Tuhan. Nah, tolong yang guru bahasa Indonesia coba cari kata-kata ini antara titah dengan perintah. Ya, kalau saya menemukan titah ini yang paling tinggi dari semua peraturan yang Tuhan buat. Jadi Israel hidupnya bagaimana? Semaunya sendiri atau? Ayo jawab. Jadi orang-orang Israel hidupnya semaunya sendiri atau bagaimana? Harus ikut titah-titah Yahweh itu. Enggak boleh sembarangan. Diikuti betul-betul. Saya ulangi ayat 18. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci. Saya ganti, selama hukum Tuhan itu berada di atas hidup kita. Betul? Saya boleh ganti kata itu ya. Selama hukum Tuhan itu ada di atas hidup kita, mereka atau kita tetap berkemah. Ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, di atas hidup kita, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh, dan tidaklah mereka berangkat. Jadi mereka taat tidak? Mereka taat tidak? Taat. Maaf ya saudara, kalau saya memberikan ultimatum ini, dengar. Sudahlah, pokoknya kalau saudara menemukan ada orang, maaf, hidupnya kok susah terus, bukan berarti nggak boleh ada tantangan, bukan berarti nggak boleh ada masalah. Nah, ajak duduk baik-baik saudara kita itu, lalu tunjukkan hukum-hukum Tuhan ini. Kira-kira hukum mana yang kamu langgar dalam hidupmu, sehingga kamu begitu kesulitan dalam hidup ini, sehingga kamu begitu banyak tantangan, masalah. Nah, kalau saya cerita tadi, ini baru sebulan ini saja, bulan Januari, itu baru sedikit yang saya ceritakan. Berarti menurut saudara hidup saya ini ada masalah atau tidak? Banyak bahkan. Tapi ini bedanya. Oh, tentara kecil sudah masuk. Jangan ribut anak-anak, jangan ribut. Iya, terima kasih. Saya punya banyak masalah dalam hidup ini, tapi lihat hidup saya. Kalau saudara melihat saya, melihat istri saya, kami ini ada banyak masalah tidak? Enggak. Loh, padahal banyak masalahnya. Tapi ini dia, bukan masalah kami. Dan saya bersyukur Tuhan melatih untuk menang atas semua masalah itu. Jadi bedakan. Maka itu mulai hari ini, kalau saudara ketemu ada saudaramu, temanmu, keluargamu yang rasa hidupnya begitu, coba suruh perhatikan. Jangan sampai ada hukum Tuhan yang kita tidak lakukan. Ya, saya ulangi 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh dan tidaklah berangkat. Ayat 20. Nah, ayat 20 ini saya sering berkata gini, Tuhan itu sering bergurau dengan kita. Betul? Sering bergurau. Ini salah satu gurauan Tuhan. Ada kalanya awan itu bagaimana?
Ayo baca, ada kalanya awan itu bagaimana? Hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Gini logikanya. Saudara senang nggak hidup ini nomaden? Tahu kata nomaden? Nomad. Pindah terus. Senang atau tidak? Ya enggak. Capek itu. Tapi sadar atau tidak bahwa kita di dunia ini cuma sementara? Ya toh, kita nomaden. Setelah akan pindah lagi, ikuti saja kemana. Nah bayangkan pada waktu itu mereka pakai tenda, pakai kemah. Walaupun tidak semua kita pernah ikut camping waktu zaman sekolah dulu. Ya tidak semua kita. Saya pernah waktu masih SMP. Tapi semua kita tahu bukan konsep orang camping. Ayo, sebagus-bagusnya sebuah tenda untuk camping, sesimpel-simpelnya, sesederhana-sederhananya sebuah tenda untuk camping. Bongkar pasang itu rumit, gampang, susah, mudah? Cepat jawab. Susah. Sesimpel-simpelnya tenda. Nah apalagi mereka, belum lagi barang-barang yang lain. Ada kalanya hukum Tuhan itu, GPS itu cuma berapa hari tinggal di satu tempat. Maka apa? Baca maka atas tita Yahweh mereka berkemah, dan atas tita Yahweh juga mereka berangkat. Ini sungguh luar biasa. Pertanyaannya, boleh nggak mereka tidak nurut? Jawab, boleh nggak mereka nggak nurut? Boleh aja. Nah kira-kira kalau ada yang nggak nurut, jadi apa mereka? Mati. Pasti akan mati. Karena nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api. Di padang gurun mereka bisa jadi ikan garam, betul-betul itu kering dijemur di situ. Nggak ada air, nggak ada mana. Mana hanya turun di mana ada tiang awan dan tiang api. Maka itu ikuti. Saya ulangi lagi, maaf, seandainya ada di antara kita baru bulan pertama tahun baru, hidup sudah ruwet seperti ini, maafkan saya. Stop. Masih ada 2 hari lagi tahun ini. 2 hari betul ya? Senin Selasa betul. Masih ada 2 hari lagi bulan ini. Kalau 2 hari ini saudara mau bertobat, kembali kejar di mana tiang awan itu berada. Ikuti. Jangan suruh tiang awan balik ke tempatmu. Awas kamu. Kurang ajar betul. Betul? Jadi siapa yang harus cari siapa? Ayo, siapa harus cari siapa? Kita yang harus cari di mana tiang awan itu. Jangan suruh dia balik ke tempatmu, pemberontak. Anak-anak jangan ribut. Saudara, jadi ada kesempatan 2 hari ini kita membereskan hidup kita. Kalau ada yang mengalami keruwetan, selama baru 1 bulan sudah begini ruwetnya hidup ini. Ayo mulai hari ini kita melihat kapan aku mulai meninggalkan tiang awan itu. Ayo kita kejar kembali. Percaya bahwa pertobatan kita akan memulihkan semuanya. Pasti itu ya. Seulangnya 20. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas tita Yahweh mereka berkemah, atas tita Yahweh juga mereka berangkat. Nah ayat 21 ini lebih guyon lagi Bapa kita di surga. Ada kalanya awan itu bagaimana? Tinggal dari petang sampai pagi. Ayo kita mikir. Anggap aja semua kita ini musafir. Petang kemarin, jadi kira-kira jam berapa? Jam 5 lah, jangan jam 6. Jam 6 sudah gelap. Jam 5 sore kemarin awan itu baru berhenti. Nah kalau awan itu berhenti, berarti kita harus ngapain? Pasang tenda. Betul? Pasang tenda. Tahu-tahu pagi awan itu goyang lagi. Kira-kira jam berapa itu? Ayo jam 6, jam 5, jam 6 juga. Capeknya sudah hilang belum habis jalan seharian kemarin? Ngerti gak pertanyaan ini? Capeknya sudah hilang belum? Belum. Saudara dengar,
Ada cukup banyak, saudara tadi nggak sebutkan hukum ini. Ada cukup banyak manusia Kristen hidup dipimpin kata orang. Ada atau tidak? Ada. Omongan orang. Itu orang paling bodoh sedunia. Orang ngomong ini diperhatikan, orang ngomong itu diperhatikan. Ingat, kita akan rugi besar kalau hidup karena orang ngomong. Banyak persahabatan berantakan karena orang ngomong. Padahal nggak ada apa-apa, cuma orang ngomong. Yang ngomong juga kurang ajar, dapat bumbu ini dapat dari sumber yang bisa dipercaya. Maksud lu? Betul nggak? Betapa banyaknya orang itu bodoh. Maka itu kata-kata yang paling bisa dipercaya adalah kata-kata Tuhan, karena dia nggak pernah bohong. Jadi kalau tiang awan itu cuma sebentar berhentinya, begitu pagi-pagi sudah goyang lagi. Taat, jangan coba-coba melawan. Jangan berkata capek Tuhan, ya berangkat dulu lah, aku siang-siang aja nyusul. Awas bilang begitu. Kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup kalau kita nggak mengikuti tiang awan itu. Amin. Ikuti kemana saja, walaupun kita belum tahu jelas ke depan ini bagaimana. Ya, lanjut. Masih 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, kita harus berangkat, jangan melawan. Ini dia doa yang terakhir. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas hidup kita, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel, maka kita tetap diam di situ dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, GPS kita menuntun kita, barulah kita berangkat. Ayat 23, ayat terakhir. Atas titah Yahweh mereka berkemah, atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Saya tanya kepada saudara, kalau semua kita mau hidup seperti ini, hidup itu ringan atau berat? Jawab, hidup itu ringan atau berat? Nah, berarti siapa yang baru sebulan di tahun baru ini sudah merasakan berat betul, sampai ada berkata, saya sudah gepeng ini baru bulan pertama saja. Nah, kalau bulan pertama gepeng, bulan ke-6 jadi apa kamu? Jadi kertas tipis jadinya. Ayo bertobat. Yang merasa hidup ini berat, berarti saudara sedang tidak di bawah titah Yahweh Tuhan kita. Ayo mulai berubah sekarang ini. Amin. Jadi semua itu indah hidup ini. Betul tidak? Loh, saya tanya kok ada yang marah, berarti ada yang marah. Pokoknya siapa yang sedang mengalami keberatan dalam hidup, berarti orang itu sedang tidak berada di bawah GPS surgawi, nggak di bawah pimpinan Roh Kudus, tidak dikuasai oleh hukum Tuhan, tidak taat di mana tiang awan itu ada. Selamat masuk bulan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semua kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Dan memberkati kita semuanya.